Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman kita jumpa lagi ya, bertemu lagi pada pertemuan yang kesekian ya. Oke, kita langsung aja buka start ya, mulai awal kelas player setting Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, di sini agak blur ya jadinya ya, maksudnya jadi slide-nya. Nah di sini ada apa istilahnya, kita bilang aja kalau ini adalah sebuah pengantar ya, pengantar atau memperkenalkan ke teman-teman tentang reading ya, reading di section reading di TOEFL atau dalam konteks ini TOEFL. Nah teman-teman, ada skillnya teman-teman ya. Nah sebelum ke skill, nah makanya ini dibilang pengantar, saya perkenalkan dulu nih atau langsung ke tipsnya ya, tips dalam mengerjakan, tips umum ya, belum ke skill. Jadi saya kasih judul ini sebagai pengantar reading gitu ya. Nah mungkin buat teman-teman sebagian atau mungkin beberapa gitu ya, reading section dia dalam TOEFL ini merupakan apa ya, halangan tersendiri gitu ya, merupakan momok yang sangat mengerikan, menakutkan gitu ya. Nah kenapa? Karena ini letaknya di akhir teman-teman ya, letaknya di akhir section setelah listening yang pertama, yang kedua reading, structure and written expression, dan yang ketiga itu reading ini ya. Nah dimana ini kita udah sisa-sisa tenaga ya gitu ya, sisa-sisa intuisi terakhir misalnya, atau sisa-sisa energi terakhir ketika kita udah mencurahkan misalnya sebagian banyaknya ke listening sama structure ya, kayak gitu. Ketemulah kita di section terakhir gitu ya di dalam TOEFL, itu reading. Nah sedangkan reading itu sendiri punya apa sih namanya ya, itu tadi teks ya, namanya juga reading. Teksnya panjang-panjang, misalnya kosakatanya aneh-aneh, asing gitu ya, nggak kayak bahasa Inggris, kosakata bahasa Inggris pada umumnya yang kita jumpai gitu ya, atau kita dengar. Nah kayak gitu. Terus ditambah lagi tadi ini adalah istilahnya tenaga sisa gitu ya. Makanya mungkin buat sebagian dari kita reading merupakan momok yang menakutkan begitu ya. Nah for your information juga, kalau di reading ini teman-teman, penyelenggara istilahnya begitu ya, itu memberikan waktu kurang lebih 55 menit buat teman-teman mengerjakan soal sebanyak 50 butir kayak gitu ya. Nah jadi gimana sih tipsnya ya, strateginya gitu ya, strateginya untuk bisa menyelesaikan ya, seenggaknya menyelesaikan dulu saja dengan penuh tanggung jawab gitu ya. Nanti skillnya kita bahas terpisah di video terpisah. Oke, kita next ya. Mudah-mudahan tadi nyampe itu leadnya ke teman-teman yang sebagai pembuka ya, selain pembuka. Coba kita next ya. Nah di sini ke tips yang pertama teman-teman ya, karena teman-teman tadi ya sebelumnya udah saya bilang kalau teman-teman punya waktu kurang lebih 55 menit untuk mengerjakan 50 soal ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi tips yang pertama atau strategi yang pertama yang bisa teman-teman terapkan pas ketemu soal kayak gitu ya, teman-teman harus bisa pertama mengatur waktu dulu menjadi 5 bagian kayak gitu ya. Menjadi 5 bagian. Yang pertama teman-teman bisa alokasikan waktu 1 sampai 10 menit pertama itu untuk
bacaan ya, maksudnya bacaan ini, wacana ini, teks ini tuh bukan teksnya doang yang dibaca, tapi ya udah skimming, mengerjakan satu ituan, satu bacaan itu ya. Karena gini teman-teman, dalam teks, dalam section reading itu teman-teman biasanya akan dapat kurang lebih 5 teks gitu ya, 5 teks. Nah, dan setiap teksnya itu, oh ya ini sekalian ngoreksi yang kemarin ya, bukan 4 sampai 7 ya, maksudnya tuh gini, itu tuh kemarin maksud saya tuh teman-teman cari teks, terus boleh dalam satu teks itu teman-teman pilih minimal 4, maksimal 7 dalam mengerjakan tugas kemarin kayak gitu. Karena sebetulnya dalam teks ini apa namanya, dalam konteks tes TOEFL yang sebetulnya gitu ya, teman-teman akan disuguhkan dalam satu teks saja ya, dalam satu teks teman-teman itu akan disuguhkan kurang lebih itu ya tadi ya, 4 sampai 10 bahkan 11, ada yang sampai kayak gitu dalam satu teks. Nah kayak gitu ya. Nah jadi teman-teman atur waktunya menjadi 5 bagian. 10 menit pertama teman-teman alokasikan itu untuk bacaan yang pertama, termasuk bacanya, termasuk ngisinya kayak gitu ya, analisanya juga termasuk di situ dalam waktu 10 menit gitu ya. Dan 10 menit berikutnya bacaan kedua dan seterusnya. Dan di menit terakhir teman-teman, 10 menit terakhir teman-teman pakai 5 menit berarti ya. 5 menit terakhir teman-teman pakai buat recheck ya, guessing, nebak-nebak kalau misalnya masih ada jawaban yang kita tinggal sebelumnya kayak gitu ya. Oh ini bingung ditinggal dulu kan, daripada kita berlama-lama dalam kesulitan gitu ya, kita next ya, karena alokasinya kan cuma 10 menit tadi kayak gitu. Nah, jadi 5 menit waktu sisanya kita pakai buat recheck ya, check and recheck gitu ya. Nah kayak gitu, ini kurang lebih tips yang pertama, mudah-mudahan teman-teman dapat teman-teman pahami ya. Kita next gitu ya. Nah strategi yang kedua teman-teman untuk mengerjakan atau apa namanya TOEFL reading ya, reading section pada TOEFL gini, dalam 5 teks tadi teman-teman tuh, oh ya gini, di slide sebelumnya harusnya saya ngasih tahu kalau misalnya ada beberapa versi ya teman-teman ya, tergantung tempat penyelenggaraannya ya. Tapi biasanya yang standarnya itu yang standar nasional gitu ya, internasional, teman-teman ya dikasih waktu itu aja 55 menit reading section. Misalnya listening udah set beres kayak gitu ya, dikasih waktu misalnya berapa menit, 25 menit. Nah kalau teman-teman bisa menyelesaikan soal sebelum waktunya habis gitu ya, teman-teman bisa langsung next ke section berikutnya, yaitu structure teman-teman kehabisan waktu nih misalnya di structure yang teman-teman punya 30 soalan kayak gitu ya, dan waktu teman 30 sampai 35 soal dan teman-teman waktunya cuma 25 menit, teman-teman kehabisan waktu. Nah si perangkatnya ini ya, si medianya itu akan otomatis jump ke section berikutnya. Kayak misalnya teman-teman baru 15 soal nih di structure, sedangkan waktunya udah 24 menit sekian detik gitu ya, tiba-tiba pas mau ngerjain soal nomor 16 teman-teman langsung pindah ke section berikutnya. Nah itu teman-teman kelewat karena udah nggak bisa habis waktunya dan teman-teman nggak bisa balik kayak gitu ya. Kira-kira bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah makanya di situ tadi pentingnya kita memanage waktu, mengkotak-kotakan waktu gitu ya. Nah tips berikutnya teman-teman di sini yang kedua, apa sih namanya, pilih bacaan termudah versi teman-teman.
Nah, jadi nanti di layar tuh teman-teman punya waktu kan 55 menit. Nanti ada timekeepernya di pojok biasanya di sini. 55 menit mundur ke bawah gitu ya. Nah, di situ bisa teman-teman scroll terus ke bawah, ke atas, pilih-pilih dulu misalnya kayak gitu ya. Oh, ini paling mudah kayak gitu. Nah, setelah teman-teman ketemu nih yang paling mudah ya menurut versi teman-teman, terserah teman-teman pertimbangannya apa, apakah itu pertimbangannya teksnya pendek misalnya kayak gitu, atau pertimbangan isi dari teks tersebut, topik tersebut sangat familiar sama teman-teman kayak gitu. Wah, ini mah bidang studi gua nih kayak gitu, misalnya tentang ilmu, misalnya tentang riset tentang biologi misalnya kayak gitu, atau kimia kayak gitu, tentang teknologi misalnya kayak gitu. Nah, ini bagian gue nih kayaknya mudah walaupun misalnya teksnya panjang gitu ya. Nah, menurut versi teman-teman pilih aja, karena itu akan mempermudah teman-teman ya ketika kita membuka pertama kali lembar soal ya. Soal reading di sini ada di poin pertama. Terlebih dahulu lihat topik yang dibicarakan pada 5 bacaan tersedia. Pilihlah bacaan termudah versi kalian. Teks pertama lebih sulit biasanya. Oke, ini ada teks pertama lebih sulit biasanya kayak gitu ya. Jadi versi teman-teman pilih aja kayak gitu, mana yang menurut teman-teman lebih mudah, silahkan teman-teman kerjakan kayak gitu ya, dengan apa namanya ya, dengan tadi alokasi waktu yang 10 menit ya bacaan kayak gitu ya. Nah, di sini ya biasanya ada tips dari expert dia katanya ya, biasanya teks pertama itu lebih sulit ya, bisa jadi sih karena apa sih namanya ya, mungkin yang bikin soal juga tahu ya, buat bikin kita menyerah di awal gitu, jadi mereka meletakkan soal yang lebih sulit di awal kayak gitu ya. Makanya teman-teman nanti cek dulu, pentingnya dicek dulu itu pilih dulu teks yang mana yang menurut teman-teman mudah. Jangan nanti saya mah urut aja lah Pak ngerjainnya, gua ini misalnya gitu. Iya, nggak masalah gitu ya, takutnya nanti teman-teman nyesel, padahal mah teks yang keempat lebih mudah kalau ini dulu mah muridnya gitu ya. Kayak gitu, jadi teman-teman nggak rusuh di akhir kayak gitu ya. Itu pentingnya manajemen waktu dalam mengerjakan TOEFL kayak gitu ya, karena kita bukan hanya mengerjakan suatu tes, tapi kita juga bekerja dengan tekanan kayak gitu ya, ada batasan, ada limitnya ya, yaitu waktu yang ditentukan. Nah, kira-kira itu teman-teman buat strategi yang kedua ya. Oke, kita next teman-teman. Strategi ketiga ya di sini, baca terlebih dahulu keseluruhan soal. Setelah teman-teman mengkotak-kotaki alokasi waktu, nah teman-teman pilih versi termudah menurut teman-teman kan begitu ya. Nah, udah nemu nih si soal teksnya yang menurut teman-teman mudah. Nah, ngapain udah gitu ya. Nah, teman-teman itu dulu baca dulu keseluruhan soal yang dari teks yang teman-teman pilih, baca sekilas gitu ya. Karena jika teman-teman, oke, di poin pertama, jika teman-teman sudah menemukan bacaan termudah versi teman-teman ya, apapun itu pertimbangannya, apakah pendek atau topiknya yang familiar ya, maka baca terlebih dahulu keseluruhan soal selama 30 detik. Nah, mengenai isi bacaan untuk menangkap isi bacaan dan untuk menemukan pertanyaan termudah. Nah, kayak gitu. Setelah nemu bacaan termudah versi teman-teman, baca soalnya. Setelah baca soalnya, teman-teman untuk apa? Teman-teman akan mendapat gambaran tentang apa yang ditanyakan. Kayak gitu kan? Oh, yang pertama misalnya nanyain ini nih, nanyain kapan
si Gunung Tangkuban Perahu itu dalam waktu berapa lama, misalnya nomor satu tuh Gunung Tangkuban Perahu itu jadi, atau Candi Borobudur jadi, Candi Prambanan jadi kapan. Itu yang pertama. Nanti kan di teks kita pas baca si teks, oh ini ketemu nih jawaban yang pertama, kayak gitu. Mudahnya kayak gitu. Dan selain itu tadi teman-teman bisa nemuin soal yang paling mudah ya teman-teman. Nanti bakal ada soal dimana teman-teman tanpa perlu baca keseluruhan teks, misalnya teman-teman udah tahu jawabannya, tinggal cari aja karena petunjuknya udah ada langsung di soalnya, kayak gitu ya. Kayak gitu, contoh misalnya ini kata ini di line di baris kelima misalnya, berarti kata misalnya kata apa sih, approximately, misalnya approximately di baris kelima itu sama dengan kata apa gitu. Itu bahasa Indonesianya susah kalau di bahasa Indonesia kan, ternyata bahasa Indonesianya apa, familiar apa ya, sinonimnya, sinonim dari kata approximately adalah apa misalnya gitu. Maka itu langsung nunjuk langsung ke baris keberapa dan kata apa, kayak gitu. Jadi tanpa harus membaca keseluruhan teks, teman-teman udah bisa langsung nemu istilah jawabannya. Itu pentingnya membaca terlebih dahulu soal dibandingkan teksnya. Terus di poin kedua, membaca keseluruhan soal bisa bantu teman-teman biar lebih mudah memahami bacaan, juga untuk teman-teman untuk melihat pada lain mana saja jawaban dari pertanyaan. Oh ya udah, berarti langsung nyambung tadi ya ke obrolan yang tadi. Nah biasanya ada soal tanpa melihat bacaan, ketika sudah oh ya udah, itu udah udah beres semua gitu ya. Kadang ada bacaan begini saya cuma formalitas aja biar slide-nya nggak kosong begitu ya, padahal udah ada semua isinya gitu teman-teman. Itu strategi yang ketiga, baca dahulu soalnya. Tadi alasannya kenapa tadi udah dibeberkan gitu ya. Next kita, oh iya ini ada contoh teman-teman ya, mudah-mudahan jelas. Ini diambil dari kitab kuning ya. Nah ini dari teks yang teman-teman share kemarin setelah dipelajari, oh ternyata iya, udah dapat kesimpulan skill-skill apa aja yang bakal kita pelajari ya, bakal kita tekankan. Kayak gitu. Jawabannya keseluruhan ada yang udah betul, tapi alasannya masih ada yang salah, misalnya kayak gitu ya. Kurang tepat lah, kalau salah sih enggak, cuma ya mungkin kalau itu yang diyakinin sama teman-teman nggak masalah. Oke, kembali lagi sini. Ini mungkin yang punyanya harusnya tahu. Kalau yang punyanya baca dahulu soalnya ya pas kemarin ngisi kayak gitu, harusnya tahu ini punya siapa gitu ya, karena ada beberapa yang apa sih namanya yang sama dan udah diganti lagi sama teman-teman. Inisiatifnya bagus. Nah di sini teman-teman contoh kita mana platform. Nah the word relief in the last sentence means, ini kan udah ketahuan banget ya tanpa harus baca seluruh teks. Misalnya kalau kita udah baca dulu soal, oh kita bisa langsung nebak nih tanpa harus baca seluruh. Relief ini apa di last sentence, di kalimat terakhir. Kalimat terakhir kalau ini titik ya terakhir, berarti kepala dari titik ini mana, ini. Nah teman-teman tinggal baca aja dari sini sampai titik sini gitu ya. Sentence itu kalimat teman-teman ya, kayak gitu. Nah teman-teman begitu ya, dari apa tadi namanya, iya yang bisa jawab tanpa perlu baca seluruhan teks. Ini salah satunya, dan ini termasuk soal yang sering banyak muncul ya, for your information. Terus Pak gimana nih nomor 8? Nah, ini nomor 8 itu nanyain purpose atau main idea ya teman-teman ya. Nanti
kita bahas di skill ya di next video. Di skill gimana cara jawab main idea, gimana cara jawab reverse to gitu ya, gimana cara jawab apalagi ada deh pokoknya nanti. Oke, kita next. Nih. Atau ini katanya. Di sini juga ada nih. Mudah-mudahan kelihatan ya. Karena emang sumbernya dari teman-teman juga kurang jelas. Ini udah boleh milih-milihin nih. Nah, ini nomor 2. Nih. Widely in line 2 could most easily be replaced by bla bla bla. Nah, kayak gini. Ini apa ya namanya, diksi dari soalnya, pilihan kata dari soalnya bisa apa aja ya, bisa kata-katanya bisa could most easily be replaced. Artinya ini paling enak diganti sama kata apa ya gitu. Tapi intinya sama aja, idenya sama aja. Itu cari sinonimnya dari kata widely itu apa. Nah, kayak gitu ya. Ini udah langsung ada nih petunjuknya. Line 2 katanya, terus kata widely. Nah, di sini udah ada teman-teman. Di line ini udah ada petunjuk. Oh, berarti garis ini tuh udah line kelima. Teman-teman tinggal mundur 3. Berarti ya kalau mau nyari 2. Kira-kira yang mana? Kayak gitu. Atau ini nomor 3-nya. The word apa ini ya? Banned kayaknya, ini banned. Kayak gitu. Banned. Ini di ban ya, kayak gitu ya. In line 4 is closest in meaning to, kayak gitu ya. Nah, itu sama aja artinya. Ini paling makna kata yang mendekati kata ini, makna kata yang paling mendekati kata ini adalah apa gitu ya, A, B, C atau D, kayak gitu ya teman-teman. Ada lagi nih nomor ini yang nomor 6-nya ya. Nomor 6 juga sama. Ini kurang tahu bacanya apa. Blur banget di saya. Mungkin di video yang nanti udah jadi teman-teman akan lebih blur ya, karena saya cuma pakai kualitas HD ya. Oke, ini nomor 7 juga sama. Ini apa gitu. Nah, nanti itu gampang ya. Ini paling gampang. Oke. Ini contoh. Next. Nah, teman-teman, tadi udah ya teman-teman. Di luar itu berarti ya, di luar saat mengerjakan soal, teman-teman mulailah berarti untuk melakukan paraphrase ya, berlatih untuk apa sih ya namanya, membiasakan diri memparafrase kalimat ya, suatu kalimat. Nah, biasakanlah untuk berlatih membuat kalimat dari sebuah fakta dari sudut pandang yang berbeda, tapi maknanya sama gitu ya. Maknanya sama, tapi teman-teman coba buat kalimat versi teman-teman, dari sudut pandang teman-teman, dari kacamata teman-teman, kayak gitu ya, tentang suatu fakta yang ada. Nah, misalnya kayak gini. Indonesia got its freedom in 1945. Atau dalam bahasa Indonesianya ini ya, Indonesia merdeka pada tahun 1945. Nah, dari kata ini kan kita bisa fakta ini ya, dari fakta ini kita bisa bikin kalimat versi kita sendiri ya, kita parafrase. Intinya sama, cuma dengan makna yang bukan makna, pilihan kata yang berbeda ya, kayak gitu ya. Indonesia telah merdeka selama 75 tahun. Ya, kalau dihitung 2020. Nah, karena ini 2021 Agustusnya belum gitu ya. Kayak gitu ya, berarti 75 tahun. Indonesia telah merdeka selama 75 tahun. Ini juga bisa, maknanya sama. Kayak gitu. Terus Indonesia telah merdeka lebih dari separuh abad. Bisa jadi kayak gitu kan. Karena masih satu fakta ya. Kayak gitu ya, satu fakta
cuma menyampaikannya dengan bahasa yang bukan bahasanya sama bahasa Indonesia, cuma dengan kalimat yang berbeda. Biasakan, karena itu akan bantu teman-teman kalau nemu soal model begini nih. Nah, nah ini nih, according to the passage. Nah, teman-teman nanti coba cari tahu ya, apa sih bedanya passage ya sama teks. Itu ada bedanya. Nanti akan kita bahas deh kalau misalnya teman-teman belum nemu, kita bahas. Kalau udah tahu boleh di kolom komentar ya, menandakan bahwa teman-teman pernah nonton sampai sini, sampai menit ke berapa nih, sekian lah ya pokoknya ya, 25 kayaknya, menit 25 kayak gitu ya. Apa itu passage, apa itu teks? Nah, according to the passage, when was the national marine? Apa ini? Udah kesannya burem saya. Bla bla bla. Lah intinya gitu ya. When berarti nanya kapan. Biasanya teman-teman, apa yang tertulis dalam teks gitu ya, apa yang tertulis di teks kayak gitu, jawabannya nggak mungkin langsung dicomot dari teks ke pilihan ganda. Nah, tapi dari teks itu, dari isi dalam teks itu diparafrase ke dalam bentuk kalimat yang lain gitu ya, dalam bahasa yang sama, dengan fakta yang sama, tapi dengan apa namanya, ditaruh di pilihan ganda kayak gitu ya, di pilihan jawaban yang tersedia kayak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman udah sering berlatih memparafrase suatu kalimat dengan fakta yang sama, misalnya kayak gitu, teman-teman intuisinya itu akan tajam. Oh, ini nih maksudnya ini, misalnya kayak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mengandalkan intuisi, misalnya kayak gitu ya, seenggaknya nggak feeling amat yang asal pilih mana suka, mana betul gitu ya, kayak gitu. Kalau tahu ilmunya atau teman-teman sering melakukannya kayak gitu kan, intuisi akan terasah, feelingnya itu, batinnya itu kan kuat gitu ya. Akhir-akhir ini kayak kita punya koneksi nih kayaknya sama pilihan jawaban yang B nih, kayak gitu. Kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Itulah pentingnya kenapa kita harus belajar memparafrase suatu kalimat. Nah, kayak gitu, ini contohnya misalnya kayak gini, nanyain when, itu kan waktu ya, berarti ya kapan. Itu pasti udah pasti di teksnya itu udah ada biasanya kayak gitu. Cuma di sini di pilihan jawabannya itu diganti dengan kata yang berbeda, tapi satu fakta gitu ya. Di sini nomor 7 betul nggak, bisa nggak according to passage of ini udah kurang lagi, udah following di sini gitulah pokoknya. Contohnya kurang lebih yang ini ya, coba yang ini nih. Nah, ini buat menyimpulkan ya, kalau yang ini bukan. Nah, ini nih, what does the author mean by stating ya, kalau nggak salah ini stating that bla 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 bla, di line 9 sampai 10. Nah, ini kan nanya maksud ya teman-teman ya, maksud juga sama. Apa yang ini, jadi nanti unsur yang tersirat ya, kayak gitu. Jadi teman-teman diminta untuk itu tadi memahami satu fakta, apa maksud dari si penulis. Nah, dengan jawaban yang tersedia ini udah dalam kesimpulan yang bikin soal gitu ya. Jadi teman-teman, pentingnya teman-teman melatih atau membiasakan diri melatih membuat suatu paraphrase gitu ya. Itu mempertajam ini nih, intuisi teman-teman kalau nemu soal macam ini gitu ya. The word here in line 10. Nah, ini refers to ya, nanti ada skillnya buat jawab soal jenis ini, model begini.
Oke, next ya. Oke, ini slide sebelum akhir ya. Nanti ini yang 9, nanti yang terakhir 10 itu ada contoh. Jadi mudah-mudahan videonya singkat, durasinya singkat gitu ya. Oke, invest jawaban benar di meaning to ya teman-teman. Tadi ya, meaning to atau sinonim ya, sinonim ya, itu adalah soal yang harusnya teman-teman apa namanya, bisa invest jawaban betul di situ gitu ya. Kenapa? Karena pertama itu jawaban yang paling mudah kayak gitu ya. Terus yang kedua, model soal kayak begitu tuh begitu tuh ini ya, apa sih namanya, banyak muncul modusnya tuh, banyak. Iya, pokoknya ini modus meaning tuh itu banyak gitu ya. Dia kan modus tuh suatu yang paling banyak muncul gitu ya. Nah ini modusnya tuh modus skill yang paling banyak muncul tuh ini meaning to atau sinonim ya. Nah jumlahnya berapa Pak gitu ya. Nah dalam 5 teks gitu ya, 5 teks kurang lebih ada 50 soal, meaning to atau sinonim itu bisa nyampe angka segini teman-teman, 14 atau sampai 17 bahkan ya soal. Nah menurut bacaan saya ya, kalau teman-teman itu bisa betul 17-17-nya begitu ya, karena ini harus ditranslate lagi, betul 17 tuh sama dengan betul berapa gitu ya, skornya berapa, sampai 450 kayak gitu ya, di reading only, di reading saja kayak gitu ya. Nanti kan diakumulasi nih, betul misalnya listening dari 35 soal, misalnya dari 35 soal betul berapa. Nah itu tuh diterjemahkan si betul misalnya 17, betul 17 tuh sama dengan berapa ratus kalau di skor TOEFL kayak gitu ya. Terus di reading misalnya dari 50 soal betul misalnya 30. Nah 30 tuh diterjemahkan lagi dari skor TOEFL ya. Oh berarti skornya sekitar 470 misalnya kayak gitu kan. Tadi udah dapat 450 tambah 470 lah, bingung lupa lagi ya, 470 nih yang reading. Terus structure kita betul misalnya 15. Nah 15 itu dikonversikan lagi itu ya ke skor TOEFL. Konversi dari 15 misalnya kurang lebih 370 ya, itu dijumlah dibagi 3 nanti kayak gitu ya. Si skor dari di apa namanya, hasil terjemahan tadi ya, di konversi ya, hasil konversi tadi dijumlah dibagi 3 kayak gitu. Nah itu skor teman-teman, skor TOEFL teman-teman kayak gitu ya. Dan makanya tadi kalau teman-teman betul semua nih, bisa babat abis gitu ya, bisa sapu bersih jawaban meaning to atau sinonim, teman-teman akan dapat misalnya, oh yang muncul ternyata banyak nih sampai 15 atau 17 soal, teman-teman kurang lebih akan dapat skor 450 di reading. Nah tinggal teman-teman cari sisanya, misalnya biar dapat 500 nih di reading. Nah teman-teman tinggal cari sisanya. Kalau di meaning to atau sinonim ini udah betul kayak gitu ya. Skill lainnya yang sering banyak muncul tuh ada refer to ya tadi ya, misalnya kata ini dalam kalimat ini kata ini di paragraf sekian garis sekian misalnya, atau pada baris sekian, itu merujuk pada apa misalnya kayak gitu ya. Kalau kemarin tuh saya contohkan ke kucing misalnya, saya menemukan seekor kucing di jalan kemarin pagi ketika demonstrasi hari itu sedang membludak kayak gitu ya di jalanan.
Nah kayak gitu, saya menghiraukan mereka, misalnya kayak gitu. Mereka tuh siapa, misalnya ke demonstran kayak gitu, dan saya lebih memilih untuk menyelamatkan si kucing itu, kayak gitu. Nah mereka ini teman-teman refers to apa, atau tadi menyelamatkan kucingnya atau menyelamatkannya nya ini ke siapa, atau balik laginya ke mana. Atau misalnya contoh yang lain, saya bertemu dengan teman perempuan teman saya, dan saya rasa saya menyukainya. Nyanya ini ke siapa, teman perempuannya kah atau teman sayanya kah, gitu ya misalnya. Kayak gitu ya teman-teman, itu contohnya. Nah terus di exception itu pengecualian ya. Pengecualian tadi kalau nggak salah ada ya di slide sebelumnya ya, bla 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 except, misalnya kayak gitu ya. Semuanya ini the following answer is apa namanya ya, biasanya diksi soalnya. Pokoknya the following, berikut ini misalnya kayak gitu, adalah pernyataan yang terdapat dari passage, dari potongan teks di atas, misalnya kayak gitu. Kecuali, nah itu kayak gitu ya. Biasanya teman-teman apa sih namanya, soal kayak gini tuh muncul 4-5 kali ya. Berarti intinya dalam satu soal biasanya muncul satu kasus soal exception. Nah kalau main idea itu biasanya paling awal, nomor 1 ya, soal nomor 1 biasanya. Ada 5 passage atau 5 teks gitu ya. Nah biasanya si main idea ini itu di yang pertama. Biasanya api-api nanyain judul, kira-kira judul buat teks ini apa sih yang enak gitu. Terus nanti api-api nggak tahu ini main idea dari paragraf ini apa gitu, kita selalu jawab padahal dia tahu jawabannya tapi nanya ke kita gitu ya. Itu gitu main idea ini kurang lebih ada 4 biasanya dari 5 soal, berarti cuma 1 yang nggak ada ini tapi diganti dengan soal yang lain misalnya. Berdoa saja kalau nggak ada main idea, teman-teman berdoa supaya soal main idea ini diganti dengan refers to atau meaning to yang lebih mudah gitu teman-teman. Nah jadi curi ya, poin sebanyak-banyaknya di sini di meaning to atau apa tadi, sinonim. Next ya, kita ke contoh ini. Ini yang tadi ya udah exposed to. Nah ini sama, ini diambil dari kitab kuning. Oke, ini kitab kuning tuh sangat jokes yang sangat kontekstual ya. Yang tahu jokes ini cuma instruktur doang kayaknya. Sebutnya kitab kuning. Oke, exposed to inline 2 ya. Udah ini teman-teman langsung aja, nggak usah baca teks secara menyeluruh karena udah di sini ada clue-nya di line 2. Terus kata ini udah yang paling betul mana. Nah cuma kadang jenis soal macam ini beda-beda itunya doang, apa sih namanya, diksinya lah ya, pilihan katanya gitu ya. Terus beda redaksi doang gitu ya, tapi intinya mah sama, nanya itu sinonimnya ya, kayak gitu. Terus ini nih as used in line 3. Nah ini kan juga udah beda ya sama yang nomor 3 tadi ya. The following is closest in meaning to the word suffer. Yang mana nih kira-kira yang paling mendekati kata suffer in term of meaning, maknanya yang gitu, kayak gitu ya. Terus ini ada lagi nih jenis soalnya yang beda tapi maksudnya sama. The word internal in line 3 is closest meaning. Oh iya, ini yang biasanya sering muncul kayak gitu ya. Ada kata kunci closest biasanya, terus ada kata meaning biasanya. Nah ini bisa disimpulkan atau bisa ditarik kemungkinan kalau ini adalah soal nanyain sinonim.
Terus the word apa ini? Pokoknya ini nggak tahu nih, buram di saya. Undertaker apa ini, Undertaken atau apa gitu. Tadi tuh lupa lagi. Nah, is process meaning. Nah, ada lagi kan. Kayak gitu. Udah itu jenis soal yang meaning to ya. Nah, ini bukan. Nah, ini particular. Is process meaning to. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Ini teman-teman investasikan jawaban benar, teman-teman usahakan banyak di sini karena lumayan kalau misalnya ini jadi modus dari skill yang di reading ini, jadi yang paling banyak muncul bisa sampai 17, dan kalau 17 betul semua teman-teman skornya udah dapat 450 di reading, tinggal teman-teman nyari sisanya dari target yang teman-teman tentukan di awal kayak gitu ya. Juga tanyakan berapa Pak, misalnya kan ini kepentingannya buat itu ya, kalau saya nggak salah buat ujian sidang, proposal kalau nggak salah, atau skripsi mungkin ya, atau mungkin ada yang lebih awal ini syarat buat kompre misalnya kayak gitu ya. Nah kayak gitu, coba tanyakan ke prodi berapa minimal skor prodi teman-teman, masing-masing biasanya beda-beda kayak gitu ya. Oke, udah teman-teman, ini adalah slide 10/10. Kita rangkum ya, kita simpulkan kalau tadi ternyata ada beberapa strategi untuk menjawab reading, soal reading, section reading di TOEFL. Ada beberapa kayak gitu ya. Tadi yang pertama, kalau teman-teman masih ingat kasih tahu saya karena saya udah lupa lagi ya, pokoknya ada lah, nanti bisa diseret aja ke yang paling awal kayak gitu ya. Nah nanti intinya kita harus baca soal terlebih dahulu, cari yang paling mudah dahulu kayak gitu ya. Alokasi waktu terlebih dahulu 10 menit tiap soal, tiap bacaan. Udah gitu cari bacaan yang paling mudah dulu. Udah nemu yang paling mudah, teman-teman baca dulu soalnya, siapa tahu nemu soal yang paling mudah juga kayak ini nih, meaning to. Terus coba juga pelajari parafrase ya, cara buat memparafrase suatu fakta kayak gitu ya. Terus ini nih kalau nggak salah ini ya, investasi jawaban betul teman-teman di skill ini. Itu ya teman-teman, ini hanya sebuah pengantar dari reading dari saya untuk teman-teman berkenalan dengan jenis soal reading. Nah, reading ini saya perkenalkan yang kedua teman-teman ya, walaupun di tes sebetulnya reading datang ketiga gitu ya, tapi saya kenalkan kedua karena ini teksnya terlihat gitu ya, beda nanti yang terakhir sisanya itu listening, karena teman-teman kalau di listening hanya dihadapkan dengan pilihannya saja, tidak ada soalnya, tidak ada kayak gitu, tidak terlihat, semuanya murni didengar kayak gitu ya. Oke, itu saja teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Di next video kita akan bahas skill-skillnya ya, gimana sih cara jawab misalnya tadi main idea, gimana sih cara jawab apa sih tadi meaning to ya, reverse to, gimana sih cara jawab misalnya meaning to atau sinonim kayak gitu ya. Ini aja buat video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah ya ilmu yang sedikit ini, mudah-mudahan bisa membawa teman-teman jauh gitu lah ya kayak gitu. Terakhir, let's close our class by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin, and the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.